Selamat datang. Kalau Anda lagi mimpiin punya kolam koi sendiri, pas banget nih. Di sini, kita akan membedah rahasianya, merangkum saran dari para ahli di Indonesia untuk mengubah impian Anda jadi sebuah rencana yang konkret. Pasti banyak dari kita yang pengen banget punya kolam koi yang indah dan adem di rumah kan? Tapi kadang pas mau mulai, suka bingung. Duh, mulainya dari mana ya? Dengar soal sistem filter, soal budget, soal perawatan ya. Wah, kadang bisa pusing duluan. Tapi tenang, sebetulnya nggak harus serumit itu kok. Nah, disinilah kita akan coba bedah semuanya. Kita ubah tuh rasa bingung jadi sebuah rencana yang jelas dengan mengambil wawasan langsung dari para profesional yang memang kerjaannya membangun kolam setiap hari. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita siap-siap gali tanah, ada satu langkah pertama yang paling krusial, yaitu mendefinisikan mengapa Anda mau membuat kolam. Karena tujuan inilah yang nantinya akan menentukan semua pilihan desainnya. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata ada jenis kolam untuk setiap tujuan. Apakah Anda mau menciptakan sebuah kolam taman yang aman buat keluarga dan anak-anak? Atau mau sistem super canggih untuk membesarkan koi juara? Bisa juga sebuah karya seni untuk publik, atau kolam yang fungsional banget untuk ternak ikan. Kadang, tujuannya itu simpel banget. Bukan cuma soal pemandangan yang indah, tapi tentang suara yang menenangkan di rumah. Seperti kata Mas Hari, pemiliknya cuma mau dengar gemercik air. Ini bukti kalau tujuan bikin kolam itu bisa sangat personal. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling teknis, filtrasi. Gampangnya, anggap aja ini sebagai sistem pendukung kehidupan atau jantungnya kolam kita. Sederhananya, inilah proses yang bikin air tetap sehat untuk ikan, dan yang paling penting, tetap bening kling buat kita nikmati. Para ahli ini punya mazhab yang beda-beda loh. Ada yang setia sama sistem klasik yang seimbang dan efektif. Ada yang lebih suka sistem high-tech yang siap di-upgrade kapan aja. Ada juga yang aliran filter super besar yang perawatannya minim. Bahkan, ada yang pakai metode alami total dengan kolam lumpur. Masing-masing punya plus-minusnya tergantung tujuan kolam Anda. Nah, pendekatan dari Koat ini menarik banget. Dia bilang dia dari aliran males, jadi maunya sistem yang nggak ngerepotin. Ini membuktikan kalau filter yang lebih besar, walaupun investasinya lebih mahal di awal, artinya pekerjaan mingguan kita jadi jauh lebih ringan. Jadi poin pentingnya, desain kolam sesuai sama seberapa rajin kita mau merawatnya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu semua orang, berapa sih biayanya? Jawabannya itu bervariasi banget, dan ternyata lebih fleksibel dari yang mungkin kita bayangkan. Menurut Mas Hari, salah satu pembangun kolam, patokan awal untuk kolam berkualitas itu ada di kisaran 3,5 juta rupiah per meter. Angka ini biasanya sudah mencakup kolam, filter, media, bahkan kadang termasuk ikan pertamanya. Tapi, harga itu bisa naik. Seperti kata Koat, kalau mau yang spesifikasinya tinggi, biayanya bisa sekitar 7 juta per meter. Apa sih yang bikin mahal? Biasanya hal-hal seperti media filter yang premium, pompa kelas atas, dan finishing yang rumit, misalnya pakai banyak batu-batuan alam. Nah, biar kebayang, harga 7 juta per meter itu, kalau diterapkan di proyek publik yang super besar sampai 70 ton air, total biayanya bisa mendekati 0,5 miliar rupiah. Ini menunjukkan kalau rentang biayanya memang luar biasa lebar. Dan untuk menunjukkan sisi sebaliknya, ada juga loh yang membangun 2 kolam lumpur besar untuk pembiakan dan total biayanya hanya sekitar 32 juta rupiah. Ini membuktikan kalau fungsi dan tujuan itu benar-benar jadi faktor utama yang menentukan harga akhir. Jadi, dari semua saran para ahli ini, apa sih kesimpulan utamanya? Gimana caranya kita bergerak dari sekedar mimpi menjadi sebuah kenyataan? Intinya, bisa kita rangkum menjadi beberapa poin ini. Kolam yang sukses itu adalah keseimbangan antara tujuan, teknologi, dan anggaran. Jadi mulailah dengan mengapanya, hargai betapa pentingnya peran filter, dan pahami kalau budget itu adalah serangkaian pilihan. Dan terakhir, jangan ragu untuk bertanya pada ahlinya. Dengan memegang prinsip-prinsip ini, Anda bisa dengan percaya diri merencanakan dan membangun kolam yang akan membawa kebahagiaan selama bertahun-tahun. Kolam itu bukan cuma proyek, tapi sebuah ekosistem yang hidup. Pertanyaan satu-satunya yang tersisa adalah, karya seni hidup seperti apa yang akan Anda ciptakan?